الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun usikum bi nafsi ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala aidan na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Surat As-Sajdah ayat yang ke-12. Hadirin sedang Jumat yang dimuliakan Allah. Syukur kita kepada Allah. Siang ini Allah masih muliakan kita. Allah masih beri kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat sama-sama hadir di Jumat ini dalam rangka menghadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad yang mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat kepada Nabi, ada hendaknya dikumpulkan bersama beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan besok lebih dari separuh, atau ada yang mengatakan 2/3 penduduk surga itu besok adalah umat Nabi Muhammad SAW. Maka andai kata dikumpul sejak dari umat Nabi Adam sampai manusia yang terakhir hidup di bumi, maka mayoritas lebih dari 2/3 penduduk surga itu besok adalah kita umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam 2/3 itu. Dan di awal khutbah ini khatib ingatkan kita semua, dan ini merupakan bahagian dari arkan khutbah, yaitu sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika kita mati besok, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat rahimakumullah, judul yang diamanahkan hari ini adalah bahaya menyia-nyiakan waktu. Sidang Jumat rahimakumullah, ayat yang sering kita dengar dan ayat yang sering kita baca adalah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Siapa yang tak rugi itu? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta menasihati
dalam kebenaran dan kesabaran. Maka orang-orang yang menyiapkan waktu, hidupnya pasti merugi. Merugi dunia, merugi akhirat. Menyesal dunia, menyesal di akhirat. Sudah dimarahimakumullah. Mungkin pernahkah kita menyesal dalam hidup ini? Barangkali pernah. Kita sering menasihati anak kita, cucu kita. Apa kita katakan? Anak, kamu rajin-rajin belajarlah, agar setelah kamu dewasa besok, kamu tak menyesal. Atau kita yang merugi. Ada kerugian itu. Andai kata saya baik dulu waktu kecil, saya dengarkan bicara orang tua saya, ayah saya, mungkin tak seperti ini kehidupan saya. Menyesal. Atau boleh jadi orang yang pemikirannya bisnis, dulu ketika masuk di Pekanbaru, tanah banyak, dan ketika itu murah. Ada orang yang menjual tanah kepada kita. Saat itu uang kita ada, tapi tak mau beli tanah. Sekarang harga tanah naik. Apa kata kita? Sempat saya beli tanah itu dulu, mungkin sudah kaya saya. Tetapi apa kata pepatah Melayu? Apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur. Tetapi ketika apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur, masih ada kesempatan untuk berbuat baik. Tetapi ketika berkata apa boleh buat, nasi sudah menjadi arang, sudah menjadi abu, tak ada yang bisa dibuat. Sidang rahmatullah. Penyesalan yang kita ungkapkan itu adalah penyesalan di dunia. Tapi ada penyesalan yang sangat kita khawatirkan dan sangat kita takutkan, adalah penyesalan ketika kita diambang sakratul maut. Nafas hanya tinggal di kerongkongan, nafas hanya tinggal di tenggorokan. Datang anak kita, keluarga kita, menalkinkan kita, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan, talkinkan orang yang sakarat itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Menggeleng, tak bisa lisan ini, lidah ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berulang-ulang kali anak dan keluarga membisikkan di telinga kita, ayah, ucapkan kalimat ini la ilaha illallah. Menggeleng, tak bisa mengucapkan kalimat itu. Menyesal ketika diambang sakaratul maut, lisan tak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal apa yang dikatakan Nabi, ketika seseorang itu meninggal yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Menyesal di akhir hayat. Tapi apakah penyesalan sudah berakhir sampai di situ? Belum. Belum. Itu adalah awal dari penyesalan. Timbul penyesalan yang berikutnya. Apa penyesalan yang berikutnya itu? Ketika kita dimandikan orang, dikafankan orang, disolatkan orang, diantar orang ke tempat kita pemakaman, dikuburkan orang kita, ditimbun dengan tanah, atas tanah, kiri tanah, depan tanah, bawah tanah. Saat itu terjadi penyesalan lagi. Apa penyesalan itu? Seperti yang diungkapkan dalam surah As-Sajdah itu. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqim. Rabbana absorna, ya Allah, kami telah melihat azab, kami telah melihat azab, mendengar azab. Farji'na, kembalikan kami ke atas dunia. Na'mal salihan inna muqim, kami baru yakin.
setelah berada di alam barzakh, setelah berada di alam kubur, baru menyesal. Apakah berakhir penyesalan sampai di situ? Belum. Timbul penyesalan berikutnya. Apa penyesalan berikutnya itu? Ketika dibangkitkan dari alam barzakh. Dikatakan ketika orang-orang yang ingkar itu dibangkitkan dari alam barzakh, dibangkitkan dalam keadaan buta. Saat itu dia bermohon kepada Allah, Allah ya Allah, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta? Padahal dulu waktu kami di atas dunia, kami melihat, kami mendengar. Sekarang kenapa engkau kami bangkitkan dalam keadaan buta? Allah katakan, kami bangkitkan kamu dalam keadaan buta karena selama hidup kamu, ketika kamu berikan mata, tapi mata itu tidak pernah kamu gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Bayangkan ketika jutaan manusia di padang mahsyar, kita dibangkitkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan buta. Kemana kaki akan melangkah? Sudah dimana Allah? Apakah penyesalan sudah berakhir situ? Belum. Timbul penyesalan yang berikutnya ketika kita digiring ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam azma. Ketika digiring kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Berakhir penyesalan sampai di situ? Belum. Dan dimasukkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, khalidina fiha abada. Maka ungkapan penyesalan itu Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan di dalam surat An-Naba. Inna anzarnakum azaban qariba. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar itu ketika melihat azab, apa kata? Kuntu ya laitani kuntu turaba. Andai kata kami dulu ketika kami di atas dunia, kami tak menjadi manusia, tapi engkau jadikan tanah, maka kehidupan kami tidak seperti. Sudah nyumat Allah penyesalan. Maka dikatakan, ingat waktu hidup sebelum datang waktu mati. Ingat waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Ingat waktu senggang sebelum datang waktu sempit. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita keberkahan waktu, agar kita tak menyesal ketika sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Fa'tabiru ulul absar la'allakum tuflihun.